Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adi Sulistianto dalam acara Tell About Rock. Ya, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang God Bless. Ya, kenapa God Bless? Saya ngefans banget dengan God Bless sejak SMP. Pada saat mereka tur album Semut Hitam pada tahun 1988, saya sudah nonton konser mereka di Solo. Kemudian bertahun-tahun lagi saya baru nonton konser kedua pada saat ulang tahun mereka ke-42 kalau nggak salah di Hotel Haris Bandung. Akhirnya saya bisa berinteraksi langsung dengan para personel God Bless, bahkan manajemennya, bahkan para istri, dan hubungan saya semakin dekat, dan saya sering mendampingi beliau ini pada saat konser di mana gitu ya. Saya sering mendampingi, bahkan motret konser mereka. Kecintaan saya dengan God Bless semakin menjadi, sehingga saya mulai mengkoleksi album-album mereka, baik dalam bentuk kaset maupun CD. Nah, ketika saya bertugas di Sintang ini, makin lama saya pengen, rasanya dalam hati ini makin besar gitu ya, untuk menghadirkan God Bless bisa konser di Kabupaten Sintang tempat saya bertugas. Kebetulan waktu itu Bapak Bupati yang sekarang, Bapak Dr. Jarod Winarno, naik menjadi bupati. Yang saya tahu, beliau itu sangat mencintai musik rock, sangat cinta musik rock. Kesempatan saya untuk lobby dengan beliau untuk bisa mendatangkan God Bless ke Sintang. Itu butuh perjuangan. Pada saat tahun pertama beliau menjabat sebagai bupati, kesempatan ngopi bareng di warung kopi, Pak, God Bless Pak, gagal. Tahun kedua, kesempatan lagi ngopi di warung kopi, Pak, datengin God Bless dong. Nah, pada suatu ketika, sekitar awal tahun 2018, pada saat saya ada acara di Balai Praja, kantor bupati, tiba-tiba saya dipanggil oleh beliau, Bapak Dr. Jarod Winarno, Bupati Sintang. Adi, gimana God Bless untuk bulan Juli, Fast Invest? Oh siapa? Udah, akhirnya saya mulai kontak dengan manajemen God Bless ya. Oke, nah konsep dari Pak Bupati waktu itu God Bless mainnya akustik. Nah, itu karena memang temanya Rainforest Akustik Rock Festival gitu ceritanya. Udah, akhirnya saya lobby dengan God Bless, oke, deal ya, soal jadwal. Pada akhirnya, pada saat konser malam tahun baru 2017 kalau salah di Boyolali, saya teken kontrak dengan God Bless, deal gitu ya, deal dengan God Bless. Kemudian tetap kita tentukan hari hanya itu tanggal 14 Juli 2018, tepat pada hari ini. Nah, tanggal 12 Juli 2018 God Bless datang bersama rombongan ya di Kabupaten Sintang menggunakan pesawat Garuda pada saat itu, karena permintaan beliau harus jadi dalam ridernya harus memakai pesawat Garuda. Itu pun tanda titik tidak ikut ya, karena tanda titik takut dengan pesawat kecil. Padahal menurut cerita beliau itu sempat menghabiskan masa SMA di Pontianak. Sebenarnya pas banget untuk nostalgia di Pontianak. Akhirnya datang, udah kita harus penginapan, akomodasi segala macam. Akhirnya kontrak diserahkan ya.
saya simpan rapi. Kontrak God Bless ini mungkin kedepannya akan menjadi sebuah sejarah ya, kontrak antara saya dan God Bless. Kontrak ini bisa menjadi dokumen sejarah untuk Kabupaten Sintang. Yang hitam terurai. Warga Sintang, apa kabar? Kalian pasti seneng banget kan sama God Bless? Kalau gitu sama kayak aku juga suka banget sama God Bless. Anyway, nanti aku akan mendampingi God Bless di acara Rainforest Lorock Fest 2018 di Bukit Kelam Sintang tanggal 14 Juli 2018. So, I'll see you guys there. Bye! Tunggu kami di Sintang. Selama proses persiapan sebelum God Bless datang sungguh sangat rumit ya, karena pada saat saya terus berkoordinasi dengan Pak Bupati, jadi beliau menegaskan, Adi, kamu ini sebagai IO tunggal, silakan bentuk tim sendiri. Udah, akhirnya saya membentuk tim. Pada saat itu Pak Bupati sebenarnya mintanya sebagai pendamping God Bless itu Niki Astria. Saya kontak manajemen Niki Astria, ternyata secara apa namanya, biaya terlalu mahal. Saya usulkan Mel Sandi saat itu. Saya kontak langsung Mel Sandi, ternyata juga secara biaya juga masih terlalu mahal. Akhirnya ya pakai artis lokal yaitu Kaitsa Kenang sebagai pembuka God Bless. Karena konsepnya rock festival, Rainforest Acoustic Rock Festival, maka ada band-band lokal yang ikut mendampingi sebelum konser God Bless dimulai. Nah, persiapannya juga tidak mudah, apalagi menentukan venue di mana God Bless akan manggung. Banyak masukan, yang inilah, yang itulah ya. Tapi intinya pelaksananya di kaki Gunung Kelam, karena Gunung Kelam sedang kita ekspos sampai ke luar negeri ya. Temanya Fast Invest, jadi bagaimana supaya investor itu bisa menginvestkan untuk pariwisata terutama Gunung Kelam. Nah, akhirnya atas saran Pak Bupati ada lokasi namanya Terminal Kelam. Pada saat itu Terminal Kelam tempat terbukanya hanya sekitar 500 atau setengah hektar, maka perlu kita babat lagi. Pada situ ada kebun sawit sebanyak 2 hektar, maka sisanya kita, karena itu masih tanah BKSDA, maka kebun sawit itu kita babat habis. Perencanaan selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi akhirnya saya menghubungi pihak rigging, panggung, kemudian lighting serta sound. Beres ya, akhirnya kita menentukan posisi di mana. Itu semuanya saya yang setting sampai denah lokasi, denah layout panggung, semuanya saya yang setting. Di mana arus masuk, arus keluar, di mana penonton harus masuk keluar, di mana jalur evakuasi apabila terjadi apa-apa, saya setting semua. Bahkan WC untuk artis itu kita bangun baru di tempat yang sangat terpencil itu. Ya ada sedikit bantuan dari pihak PT Jarum waktu itu yang bisa meminjamkan tenda kepada saya untuk tenda artis di belakang maupun tenda
untuk FOH. Kemudian tanggal 13 Juli 2018 siang God Bless dijadwalkan untuk cek sound ya. Cek sound berjalan lancar. Nah, kebetulan sebelumnya ada seorang violis terkenal di Indonesia, Hendri Lamiri, yang menghubungi Bapak Bupati supaya bisa ikut berkolaborasi dengan God Bless. Langsung beliau nunjuk ke saya untuk deal-dealan dengan Hendri Lamiri, kontak-kontakan dengan Hendri Lamiri, kontak saya, akhirnya deal juga, dan sempat latihan sekali di Jakarta karena Hendri Lamiri berdomisili di Jakarta. Nah, pada saat cek sound, Hendri Lamiri juga bisa hadir dengan konsep akustik ya, berjalan lancar. Bahkan waktu itu Om Yan Antono bilang bahwa ini pertama kali God Bless main dalam konsep akustik. Jadi sebenarnya yang main di studio Aquarius itu, yang di shoot itu sebenarnya materi yang ada dimainkan di Sintang. Selama ini God Bless belum pernah main akustik, hanya pertama kali di Indonesia mainnya di Sintang. Materi-materi lagu yang keras, yang ngebeat seperti Semut Hitam, Kehidupan, Biskota dinyanyikan dalam format, dibawakan dalam format akustik. Sangat membanggakan. Seperti kita tahu, God Bless itu datang pertama kali ke Kalbar di Pontianak di tahun 1988 pada saat promo album Semut Hitam. Jadi setelah 30 tahun baru bisa hadir lagi ke Kalimantan Barat dan di Kabupaten Sintang. Suatu sejarah untuk Sintang. Seolah mendera seribu duka nestapa di wajah nan ayu, seribu luka yang nyeri di dalam dadaku. Di sana ku temukan bukit yang terbuka, seribu cemara halus mendesak, sebatang sungai membelah bunga yang cerah. Berdua kita bersama tinggal di dalamnya. Nampaknya tiada lagi yang diresahkan dan juga tak digelisahkan, kecuali di hayati secara syadu bersama. Selesai cek sound pada siang hari, kita ya balik ke hotel, tapi sempat diundang makan siang oleh salah satu pengusaha di Sintang. Pak Bupati juga hadir di situ. Nah, malamnya kita adakan press con sekaligus ramah tamah di rumah dinas Bupati. Di situ Pak Bupati ya semacam ngobrol dengan para personel God Bless. Bagi yang penasaran apa yang disampaikan Pak Bupati dan God Bless, kesan-kesan God Bless pada saat malam ramah tamah itu, silakan simak video ini.
Elam itu brandingnya Sintang, Sintang itu brandingnya begitulah. Kita akan kick off Fest Elam ini tanggal 14 sore sampai malam. Kita akan bikin event, ya, kita bikin event yang kita sebut Rainforest Lolok Festival. Kemudian kita mengangkat tema lingkungan karena Taman Wisata Alam Bukit Selam ini erat dengan lingkungan dan kita untuk menjaganya. Itu aja kita. Yang kedua, ini kita festival kegembiraan, kesukacitaan bagi masyarakat Cinta, dan kita harapkan banyak masyarakat dari luar Kabupaten Cinta hadir. Untuk event ini kita akan datangkan Yan Antono, Ahmad Albar, dan Doni Gagura. Ya, ini adalah persoalan dari God Bless. Kenapa kita datangkan mereka? Karena kita ketahui tema-tema lagu mereka ini erat sekali dengan lingkungan. Ada lagu Rumah di Atas Bukit, ada lagu Syair Kehidupan, ada lagu kebanggaan kita dengan rumah kita sendiri, ya, rumah kita. Ini luar biasa. Jadi kita datangkan legend tadi. Saya pikir tua muda masih banyak lah yang ingin melihat ya God Bless ini. Tetapi kita juga sangat menghargai bakat-bakat yang ada di Kalimantan Barat ini. Jadi kita ingin juga artis-artis kita lokal Sintang tampil, dan juga kita ingin hadirkan Getsa Enang. Ya, ini aktris yang sudah mengindonesia lah. Ya. Jadi saya pikir perpaduan antara God Bless, Getsa Enang, dan artis-artis lokal kita, ya, ini akan lebih menyemarakkan lah pembukaan atau startnya dari festival. Tunggu tanggal 14 Juni sore sampai malam hari di Bukit Selam. Terima kasih. Bandnya apa namanya? George. Huh? George. How spell it? The John. Terima kasih semuanya sudah datang ke Sintang. Besok kita akan coba format agak berbeda karena memang begini Pak. Sintang ini seluas Jawa Barat Pak. Sintang ini luasnya sama dengan Jawa Barat. Jadi jarak yang paling ujung kalau kita jalan pakai mobil, jalan berlumpur sampai paling ujung lagi itu jaraknya 600 km lebih. Jadi seperti Jakarta ke Surabaya. Nah kemudian Sintang ini dilewati oleh dua sungai besar, Sungai Kapuas, ini sungai terpanjang di Indonesia, panjangnya 114 km, muaranya di kota Pontianak. Jadi ini kita kabupaten nomor 2 terujung. Ini masih lagi sungainya masuk lagi ke hulu sana, namanya Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian Sungai Melawi masuk ke Kabupaten Melawi, ada satu lagi kabupaten lagi. Jadi luas sekali. Kita dianugerahi kita bisa tampil utuh nanti suatu saat. Amin. God bless. Dan harapan kita ya mudah-mudahan acara besok bisa lancar, tidak ada gangguan teknis ataupun ya hujan, karena ini open air acaranya. Mungkin tapi yang kita dengar memang udah 1 minggu lebih nggak hujan ya. Ya insya Allah besok nggak hujan, jadi suasananya akan lebih meriah. Dan harapan kita juga Sintang bisa lebih maju lagi, menggalakkan pariwisata, dan juga tetap sukses dan sejahtera semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di acara ramah tamah tersebut sekaligus juga ada penyerahan cendera mata kepada God Bless, yaitu karya foto saya sendiri pada saat God Bless manggung yang dibingkai, kemudian ada stempel, ada logo Pemda Kabupaten, pemerintah Kabupaten Sintang,
beserta Fast Invest yang diserahkan langsung kepada personil God Bless oleh Bapak Bupati langsung. Suatu membanggakan pada diri saya sendiri sebagai fotografer panggung pada saat itu. Hari H 14 Juli 2018, sebuah hari yang bersejarah bagi saya khususnya maupun bagi masyarakat Kabupaten Sintang pada umumnya, yaitu God Bless konser di Kabupaten Sintang di kaki Gunung Kelang. Persiapannya juga tidak kalah rumit pada saat menjelang konser, pengawalan dan penertiban, apalagi pada saat itu kalau tidak salah, oh ya betul, berbarengan dengan final Piala Dunia. Jadi penonton terpecah ya antara mau nonton final Piala Dunia bersama atau nonton konser God Bless. Dan ternyata pada saat itu konser God Bless sangat meriah, sekitar 700 orang ya hadir di 700, sekitar 7.000 orang hadir di acara tersebut. Jadi venue penuh sesak oleh masyarakat baik Sintang maupun di luar Sintang yang ikut menyaksikan sejarah pagelaran musik di Kalbar, terutama di Sintang ini. Pecah ya, meriah, suatu pengalaman yang amazing bagi saya dengan menghadirkan God Bless di Kabupaten Sintang tepat pada hari ini 14 Juli 3 tahun yang lalu 2018. dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajah dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara?
mengapa kita tunggu bareng. Demikianlah sejarah singkat perjalanan konser God Bless di Sintang pada tanggal 14 Juli 2018, tepat 3 tahun yang lalu pada hari ini. 46 tahun perjalanan karir God Bless di musik rock Indonesia, satu-satunya band rock tertua yang masih eksis sampai sekarang dan masih tetap berkarya. Semoga akan terus berkarya. Bapak-bapak God Bless diberikan kesehatan, umur panjang untuk mengharu-birukan musik rock di Indonesia. Terima kasih Om Ian Antono, Om Iye, Om Doni, Tante Titi, Mbak Dewi, Mbak Dia, dan yang tidak ada di sini yaitu Om Badi, Mas Fajar, ya, kru waktu itu ada Yadi, ada Piping, tak lupa Mas Denny MR. Kapan Mas datang ke Sintang? Sampai jumpa lagi dengan saya. Posisi